Jangan langsung upload status, aku bertahan demi anak-anak. Bukan demi enak-enak. Besoknya lagi bertengkar, tiktokan. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakan. Lekung boleh, nyapa kasih laki, tak jawab bisa laki. TikTokan boleh. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Puas. Wis maju boleh. Ada saya dan tek lagu dari begitu mereka. Hah? Indi? Aji jero Indi ya kak. Mi itu memojak pernah kena saharulkan kau saya kawan. जब तुम ही या नहीं ही जीवन में लाया के तूने कवेरा सवेरा. Wis minta apa boleh? Boleh minta kabin Mayu. Tak mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh. Secara istimewa Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Mustafa bin Alwi al-Hinduan. Dek selerana sangat betul kaula ta'zimi, sangat betul kaula ngaku-ngaki, juga betul kaula cintai. Dan seluruh jajaran tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Camat Pasru Jambi, Bapak Muhammad Saiful, Bapak Kesra Kabupaten Lumajang hadir, Kiai Ahmad Faisal, dan juga Bapak DPR dan juga Ibu DPR yang hadir, Bapak Kapolsek, juga Bapak Dan Ramil, Kepala Desa Pasru Jambi yaitu Bapak Sugianto, dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, panitia penyelenggara selamatan cuken peresmian Masjid Raudhatul Muttaqin. Berserta hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir. Dek kasata ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan sataja imul jaki Allah. Sepertama ngireng kaula ben ajunan cek bu ambu amuci ben asyukur ke Allah. Akati Allah tak pernah ambu aparing nikmat dek kaula ajunan. Mulai dari cek tedung sampai tedung pole, bahkan tedung kaula ben ajunan merupakan nikmat separingi Allah. Semoga kalaben syukuri nikmat kak dinto tambai, kalaben nikmat setak ke peka, kalaben nikmat seros terosan, nikmat dunia langkong-langkong nikmat akhirat. Satu je sehadir manter epatetia ahli swarga.
Salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep samuka sateja sehadir pamasok ada ke kelompok ben golongan tahta liwa'i sayyidina Muhammad budian beda di bawah bendera biru kehijau-hijauan milik Kanjeng Rasul, sehingga kau leben ajunan ketika ampun epektah pamasok dek karombongan na Gusti Kanjeng Nabi kau leben ajunan make sakece tak kira nyeting dek ka neraka na Allah. Anapa mi anyuk on tak nyeting neraka hadirin? Karena mun abahas swarga setuju saya hadir saat mangken orang Pasru Jambi ini kemudian bekal masuk swarga. Jadi mun abahas swarga cek kubetir sambian saya hadir mangken ini setuju bekal masuk swar. Bagaimana kalau ahli maksiat pakun masuk swarga? Ahli ala kutusah pakun masuk swarga. Banyak kelakuan salana pakun masuk swarga, tapi dicangrep dulu di neraka. Dipurpur, dikursak, ditunu, diubar. Nah, ini bahasa sesibak Pak nggih. Jadi takut ada yang nggak paham pakai bahasa Madura, saya pakai bahasa sesibak. Jadi diubar, ditunu itu sudah bahasa Jawa. Tahu coba Dima? Gak paham? Oh, pakai bahasa Indonesia nggih? Gak ngerti bahasa Madura? Oke. Pecampur. Oh, ya wis lihat tirocok kemarin. Baik, begini, perhatikan. Kalau yang dibahas itu masuk surga, semua yang hadir ini pasti masuk surganya Allah. Amin. Cuman kalau masih punya dosa, masih mampir dulu di neraka. Jadi ada tempat transit namanya Jahannam. Makanya kita meminta kepada Allah bukan cuma surga, tapi minta agar diselamatkan dari neraka. Coba kita perhatikan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ada sebagian manusia yang minta hidup di dunia itu bahagia, lalu dibahagiakan oleh Allah, banyak hartanya, punya pabrik besar, punya rumah besar, punya mobil besar, punya istri. Apa aku Pak Gagiu? Ada yang kehidupan dunianya semuanya serba ada, tapi sayang, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, nanti di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Makanya orang Pasru Jambi jangan kaget, jangan heran kalau menemukan ada orang kafir kok banyak hartanya, ada orangnya kafir tapi kok banyak uangnya. Pemberian Allah kepada manusia itu ada dua, satu nikmat, yang kedua istidraj. Nikmat yang diberikan kepada orang Pasru Jambi, istidraj itu solaken. Napa solaken bahasa Indonesia? Sulakan ya. Iya tak tahu. Ya torot dengan nengjasak gasak nggih. Ada yang dapat sulakan. Apa itu sulakan? Ya sulakan. Di Sulu, Semarang dah. Di Sulu, Menyulu, di Ulu, di Lulu, di Lulu. Mun Madura di Lulu, ini jadi tembok kak.
Oh, dilulu. Itu bahasa Jawanya dilulu, Mbak ya. Istidraj itu dilulu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami lulu. La haula wala quwata illa billah. Jadi lulu jadi termasuk kancana pasir bro. Dilulu sambian mun mancing cuko mujair terus kuliah dilulu ya Pak. Dikasih lulu dulu. Mujair terus kuliah ibri ibani galu, ibri ilulu galu dilulu. Keng mun ekakan dulu dia. Alamat kereng ibacan maren. Makanya mun tepok benteng kafir ketemu sama orang yang tidak sholat, tidak puasa, banyak hartanya, sampean berbisik dalam hati. Mujair lu. Diberikan oleh Allah, tapi di akhirat tidak dapat bagian. Ini kita biasa-biasa saja, tapi di akhirat kita dapat bagian. Amin. Soalnya bahasa Jawa sama Madura itu beda jauh. Ke Faisal, beda jauh. Makanya kalau sampai ada orang Jawa nikah sama orang Madura, yang Madura agak tahu bahasa Jawa, yang Surabaya agak tahu bahasa Madura, kiamat itu. Malam pertama mempelai prianya bilang sama istrinya, "Dik, dicekel, Dik." Bahasa Madura cekel dingin ini, Pak. Cekel no, Dik, cekel. Cekel mantulik. Padahal cekel soro teku HP maksudnya, HP soro teku aki. Lah perempuan Madura itu kalau pengantin baru tidak mau punya anak itu istilahnya masuk KB. Jadi kalau masuk KB itu gak punya anak. Mantan wanita bilang, "Mas, masuk KB, Mas." "Oh iya, Dek, masuk KB." Masuk KB ya kemper. Waduh cecer sekali. Ya sak turungi batan gulu nyon pengapunten nggih. Batan gulu boten ngertos bahasa Jawi. Dadi tak bisa gula nik segun nik. Oh ini gula karo iyo kiyo. Bahkan kemarin saya itu nawar sandal di Ampel itu tertawa yang punya. Ada sandal saya mau beli, saya tanya iki bropo, tertawa dia. Kirangan ada kirangan mati bu, tetap berak saya tanya siapa aja kirangan ya kok di kirangan lah mati sebanyak ring sebareng arwah wis wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, orang Pasru Jambi ini tidak hanya mengharapkan kebaikan dunia tapi kebaikan akhirat. Dunia hasanah itunya barokah saya. Amin. Fil akhirah hasanah, di akhirat nanti masuk surga. Tambah boleh bi Allah. Wa qina adzabannar. Bukan cuma masuk surga, tapi lindungilah kami dari neraka. Karena nanti ada orang itu masuk surga, tapi sebelum ke surga dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Kuleban panjenengan benih cuma minta swarga, tapi nyuun jauh dari neraka. Tak kira kuat hadirin. Api kita itu api nomor 70, sementara api neraka itu number 1. Api nomor 1 panasnya. Api kita itu dingin jika dibandingkan dengan api neraka yang nomor 1, karena api kita nomor 70. Makanya karena api kita nomor 70, kan dikenyot ditangkan cari dia. Kok dikenyot nomor petong bolo deh cok. Keng makin nomor petong bolo saya kenyot buri ingro kok. Makin petong bolo mau dibalik, keluncut. Muntak prai secup kecupan gitu. Tak kira kuat, tak kira kuat. Mangkana ceng lanceng det nguda dan pan libur kaparaben pah ngucak gunung tinggikan kudaki, lautan api ku seberangi pret, lautan api papan takai cek netek ceng puceng alenteng sokona mecek nah kalau gelup tidak akan kuat hadirin. Kita disentuh, masih belum tersentuh api neraka, masih ada di bagian atas badan kita sudah gosong. Tapi kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kita itu gosong, diganti kulit kita menjadi baru. Setelah terbakar, diganti kulit yang baru lagi. Kok diganti lagi? Liyadzukul adzab, agar bisa merasakan siksa yang berulang-ulang. Mudah-mudahan
Pasru Jambi yang hadir pada saat ini, Pelambang yang hadir dan sekitarnya diselamatkan dari api nerakanya Allah. Tertak masuk neraka, termasuk surga, termasuk surga, termasuk surga, tertuli mate. Hah? Lek kau cantro masuk surga? Ditambah repot, bani pada bentroman dia yang terus tak becak ambian dia. Lah masuk surga itu harus mati. Eki korang sangona, sangui kula gelem. Kalau apa dia sejanda kok saya nyangun na ya. Ini yang hadir banyak yang janda. Karena saya kalau ceramah selalu bilang janda. Penasaran, hula omber gila, oh ini. Situ ngocak, iya nih kene. Cek cokot, core makin nek kene gerabuk. Ngaku pak gerah, ngerti gerah ya? Kebelah transitnya sehat maksudnya, meskipun kecil sehat, meskipun raja kalau lica ya make siapa saya mau nyemak lampir aja. Demam mulia dia. Bakto na mulia, maayo mun mulia. Belum. Lanjut nggih. Hadirin. Sekarang kita bahas masjid nggih. Kita ngaji dulu. Dulu Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad sebelum merencanakan yang lain, sebelum melakukan hal yang lain, ada dua hal yang dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Thaibah atau ke kota Yasrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah, sebelum melaksanakan yang lain, Nabi Muhammad mengerjakan dua hal. Diingat-ingat, ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Kayak mak legu lebih sambian sentarkan tuni kebedo oleh nah nggih. Yang pertama, Nabi Muhammad sebelum merencanakan yang lain, sebelum melakukan yang lain, Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad langsung membangun masjid. Jelas nggih. Kenapa kok membangun masjid? Yang pertama, kalau tidak ada masjid, maka tidak bisa dibedakan antara sahabat Muhajir dengan sahabat Ansor. Antara sahabat Muhajir dengan Ansor ini nanti masih terpetak-petak. Yang hijrah namanya Muhajir, yang Ansor ini tuan rumah yang menolong. Sehingga masih ada sahabat yang berjasa di situ. Dibangun masjid, kalau sudah masuk masjid maka netral, tidak ada tuan rumah, tidak ada tamu, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Untuk memperkokoh persatuan, Nabi Muhammad membangun masjid dengan masjid sama. Kita di masjid ini tidak ada yang pejabat, di masjid ini tidak ada yang kaya, di masjid ini tidak ada yang kiai, semuanya sama. Siapapun masuk masjid lebih awal, dia berhak menempati sop paling pertama. Siapapun yang menjadi imam, makmumnya wajib ikut. Yang menjadi imam, bapak lurah atau kepala desa. Yang bermakmum, bapak bupati. Mungkin bapak bupati loh, masa saya bupati ikut bapak lurah? Bapak lurah ruku, bupati langsung sujud, betal ti. Gak bisa sama. Kalau di masjid itu sama. Makanya untuk menetralisir agar tidak ada perbedaan antar umat, agar terjalin sebuah persatuan dan kesatuan, dibangunlah masjid. Makanya tadi dipesan sama bapak kepala desa, nanti menjelang pesta demokrasi kita jaga persatuan. Boleh berbeda-beda, tapi perbedaan bukan menjadikan kita jauh, tetapi menjadikan kita lengkap. Dengan tidak sama, kita semuanya akan menjadi warna-warni. Rojek ni kenyaman pulan sepa polong tak pada kacang capi buja micin mun pah pada buja kapi benih kerwacen baik. Betul. Kita belajar dari 2019
ada kelompok dengan kelompok yang lain bertengkar. Bahkan yang lebih riskan di 2019 ada seorang istri cerai dengan suaminya gara-gara tidak sama pilihan. Yang suami pilih wo wo wo, yang istri pilih wi wi wi. Hati-hati, jangan diulangi lagi. Al-ittihadu yujidul quwwah. Kalau kita bersatu kita akan kuat. Jari kita itu gak sama. Jangan mengharap persamaan. Pernah kebayang kalau 5 jari isinya jempol semua, jempol 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 jempol, kayak apa pun jempol kapi. Gak sama. Tapi meskipun gak sama, al-ittihadu yujidul quwwah. Meskipun tidak sama, kalau bersatu kita akan kuat. Satu-satu kita tidak akan kuat. Tapi kalau sudah bersatu, kuat. Tak percaya, maju. Minta ama sakit apa kuburan? Betul? Beda pilihan, boleh. Pilihannya sampean silahkan disanjung, tapi pilihan orang jangan dijelek-jelekkan. Jelas? Jelas? Coba aki di ngoreng ding tibing sampean la uncuk pateki. La tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina yang lain, setiap sesuatu punya keistimewaan. Jari ini gak sama, punya keistimewaan, jangan dihina. Jempol ini paling pendek, tapi meskipun paling pendek jangan dihina. Ini punya tugas mengantarkan kiai, mengantarkan tokoh masyarakat. Tadi dari Kesra datang, Bapak Camat datang, Kapolsek datang, yang ngantar jempol. Monggo Pak, monggo. Paling pendek tapi bisa mengantarkan orang-orang mulia. Ini meskipun paling panjang jangan dibuat ngantar kiai. Di mana kamar mandi? Lurus kiai. Nanti belok. Tapok bi kiai muni beri dia. Meskipun masuk apa Anda, Bu? La haula wala quwata illa billah. Ada bahaya mereka. Karena kan dia masuk. Hai hoi. Punya tugas Bang Sibang dia. Bang Sibang. Iya, punya tugas Bang Sibang. Jadi jangan saling menjelekkan. Tikentik, kelingking, kecil pendek, jangan dihina. Elong mun ketel rese mangkat. Hari makai ampun targa kayak aja bawa elong kurbang elong. Mun itu koncong mi amunnya kan. Tak ada yang tekuk koncong dah. Oh, tak ngerti. Kalau diteguk kuncute. Di dalam tak ngerti lah dentik pula selain gelak dia. Kalau yang lain tertawa sama kakak nanti tanya tadi itu apa yang ditertawakan gitu. Mate. Hah? Lima menit, 15 menit lagi. Belum dangdutan. Nah ini kalau yang ceramah bukan kiai, yang ditunggu bukan hadisnya, dangdutnya. Benar apa tidak cara berfikirnya? Hahu kaki jebu. Udi puli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan, kenapa kok harus masjid? Yang pertama, dengan masjid kita netral, betul? Semua tidak bisa dibedakan, semuanya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah masjid, kita netral. Kenapa? Masjid ini seperti disampaikan tadi, masjid nekaro mana Guste. Makanya
Ada hadis yang menyatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Kalau ada orang mati di Pasru Jambi, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. 3 perkara ini tidak putus. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Ini dulu, kalau mati nanti ganti ke mic yang satunya. Cek 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 dia. Nyaringan dia. Cek tes 1 2. Teh 1 kopi 2. Cek. Cek. Konjak nyaman kia. Perhatikan. Shadaqatin jariyah. Kalau ada orang mati putus amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah. Dan shadaqatin jariyah itu banyak yang mengartikan kalau ada orang mati disedekahi sama yang hidup pahalanya tidak putus. Itu salah. Shadaqatin jariyah itu kata ulama ahli hadis ay al-waqfi, wakaf. Wakaf itu loh yang nyumbang masjid. Siapa yang punya tanah masjid ini yang dimaksud shadaqatin jariyah. Banyak istilah yang digunakan di masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Salah satunya di kalimat shadaqatin jariyah ini banyak yang menyatakan kalau ada orang mati sama yang hidup disedekahi maka pahalanya tidak putus. Yang tidak putus itu wakaf. Au wa kullu ma yata'allaqu bil waqfi, atau setiap sesuatu yang berkaitan dengan wakaf, nyumbang masjid, nyumbang semen. Ini selama masjidnya masih berdiri kokoh, pahalanya mengalir kepada orang yang menyumbang meskipun yang menyumbang sudah mati. Ini shadaqatin jariyah. Tapi di masyarakat banyak yang salah paham. Satu, yang kedua, banyak yang mengartikan ketika ada orang menfitnah orang lain lalu dia membacakan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Ada yang bilang seperti itu ya. Jangan menfitnah tetangga. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Lalu kalau menfitnah tetangga lebih kejam dari membunuh, kita berhenti menfitnah, kita bunuh saja langsung. Kan gitu pemahamannya. Salah. Yang dimaksud fitnah di ayat ini bukan menfitnah tetangga, tapi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la taqtuluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Jadi ayat ini kalau ada yang menyatakan, jangan menfitnah orang lain, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini salah. Fitnah yang dimaksud ay asyirku billah, asyaddu. Syirik kepada Allah. Itu yang lebih besar dosanya dari membunuh. Kalau menfitnah tetangga dosanya lebih besar, ya kita jangan menfitnah, kita bunuh saja langsung. Biar dosanya lebih kecil. Kan pemahamannya gitu nanti. Nggih. Makanya perlu ngaji, Bu. Nggih. Mau ngaji sini kan Pak Oning ku lebih sampean. Pada dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad kan naik ke atas, lalu ketemu sama Allah, lalu Allah dikatakan ada di atas. Kok bisa? Ya itu kan Nabi Muhammad ke atas ketemu Allah. Kata Al-Imam Muhammad Khalil Al-Husairi, wa ilal muntaha rufi'ata karimat wa sami'ta nida alaika salamu ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ilal muntaha rufi'ata karimat. Nabi Muhammad ilal muntaha sampai sidratil muntaha diangkat oleh Allah dalam keadaan mulia. Wa sami'tan nida alaikas salam. Lalu Nabi Muhammad mendengarkan
ucapan selamat, alaikassalam, alaikassalam. Gara-gara Nabi Muhammad ke atas lalu bertemu Allah, ada yang menyatakan Allah di atas. Ini buktinya salah, Allah itu tidak di atas, meskipun Allah punya sifat tinggi. Karena kalau Allah ada di atas berarti Allah itu butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah itu dhaif, lemah. Terus yang kedua, tempat itu makhluk. Dulu gak ada tempat yang buat tempat itu Allah. Kalau Allah ada di suatu tempat, sebelum tempat itu ada, Allah ada di mana? Makanya kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait dengan Allah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita dibatasi oleh hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau mau berfikir, berfikirlah ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah. Bagaimana mungkin Allah yang tidak terbatas mau dimasukkan ke akal kita yang terbatas? Kita ini ada batasnya, mata kita ada batasnya. Kalau dekat terlihat, jauh gak terlihat. Kalau dekat didengar, kalau jauh tidak terdengar. Ada batasnya. Tangan kita ada batasnya, kalau dekat bisa diminum, kalau jauh gak bisa. Hai hoi dengan tadi ya. Bukan kan beda-beda sama segi. Ada batasnya. Dak masih mikir Allah, cak mikir capi ku lebih sampean tak tahu. Bener. Capi seperti sekolah ngapa bikin ah. Bikin ah. Mari nak kolek buang bikin aku cek bola bedis. Berarti benih bikin lagi. Berarti capi bedis kolek. Peti mari nak bikin buang kolek kocek. Bedis. Repot saya jawab. Pegulai tanya aki tak tahu saya jawab. Ustaz, capi seperti sekolah yang bikin. Saya jawab casak-casak karena capi seperti colong. Ini jawaban aman. Lah ngucak bikin lopot. Ngucak koleng lopot. Jadi cabai itu yang pedas culuknya. Ya capok tangan dia bimbo langsung colong ya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Muhammad. Mati-matian kepi pan tegungkok nih. Mulai suruh ambu aja. Terus ke? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dibangun pertama oleh Nabi Muhammad yaitu adalah masjid. Cuman diingat, pembangunan masjid itu ada dua. Diingat-ingat Pasru Jambi. Pembangunan masjid itu ada dua kata ulama dari ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Pembangunan masjid itu ada dua. Satu, ada pembangunan secara hisan, pembangunan secara fisik. Sambian nyumbang kabe, sambian nyumbang semin, bangun masjid kak, ya lek, kok nyumbang kabe berempat trek, situ mereka hari Roma tak yabi, tak apa-apa sepenting nyumbang ki, macam ki kapi nyumbang tuhan ini dengar adina. Lah sampian yang nyumbang ke masjid ini sampian punya sedekah jariah namanya, sedekah yang pahalanya mengalir tiap masjid ekuna aki ibadah, kencerna aki lika lebih panjenengan. Ini kasih kotak sedekah jariah. Yang kedua, ada pembangunan secara maknan, pembangunan secara bukan secara fisik, secara maknawi. Dibangun dengan apa? Dibangun dengan ibadah. Ini masjidnya sudah luar biasa. Masjid telah genteng kongi. Tinggal diisi yang nomor dua dengan ibadah. Cek pun gelak tu Bun Habib, cok sampai masjid teraja saya apa jeng tade. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Nabi Muhammad ada menyatakan satu hadis sama Imam Nawawi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kiamatnya kalau kira to mibah sampai manusia cungecungan ilmu ke masjid. Masjid cung nak pernaan, masjid cung rajaan, keng saya ada. Cek abi telok meko. Cek mana tuh? Cek apa nih kak? Ngabar
1000. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, coba kan di mana hilang di burung. Pembangunan secara makna. Makanya orang yang membangun masjid secara fisik itu akan masuk surga. Amin. Orang yang membangun masjid secara makna, nggak ikut membantu pembangunan fisik, tapi mengisi masjid dengan ibadah, itu juga sama-sama masuk surga. Amin. Makanya dibuna kesattar lambe, kesattar Lumajang kan gitu. Saya masih ingat kesattar pernah pesan, tore pasemak ke masjid, pasemak ke masjid, tore pasemak, tina nama kita abu aja ngakor semak, pelapo capo ikrem pak ilek kayak ko. Itu dulu pesannya orang Lumajang. Allahu yarham kesattar yang pernah pesan. Orang yang ikut, jangankan membangun, bersih-bersih masjid saja itu masuk surga. Siapa? Dulu ada sahabat perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu perempuan, bukan laki-laki, ke masjid tiap hari. Kerjanya nyapu masjid, beres-beres masjid. Perempuan lo itu, ke masjid cuma beres-beres. Setelah beres-beres pulang lagi. Besok masjid beres-beres pulang lagi. Suatu ketika Rasul mau ke masjid, Ummu Mahjan tidak ada. Lalu Nabi Muhammad tanya, "Aina Ummu Mahjan?" Kemana Ummu Mahjan kok tidak ada? Dijawab sama sahabat, "Qad matat ya Rasulullah." Ummu Mahjan telah wafat beberapa hari yang lalu. Nabi Muhammad marah. Faghadaba ghadban syadida. Nabi Muhammad sangat marah kepada sahabat. "Lima lam tukhbiruni?" Bagaimana Ummu Mahjan wafat saya tidak diberi kabar? Fa inna salati syafa'alaha. Sementara salat saya itu akan menjadi pertolongan kepada Ummu Mahjan. Andaikan dikasih tahu, saya akan mensolati, karena solat saya akan menyelamatkan Ummu Mahjan. Fadhahaba bihim ila qabriha. Lalu Nabi Muhammad meminta sahabat mengantarkan kepada kuburannya. Antarkan saya ke kuburannya. Nabi Muhammad solat di kuburannya Ummu Mahjan. Setelah solat, Nabi Muhammad menghadap kubur, seakan-akan berdialog dengan seseorang, padahal di depannya tidak ada orang. Ketika pulang, Nabi Muhammad bercerita, Ummu Mahjan telah masuk surga gara-gara bersih-bersih masjid. Makanya bersih-bersih kak, mau ada orang kak kantor kota Kamal gitu. Itu bersih-bersih namanya. Insya Allah putun sampean. Cangreng batu udah telur tak telur, mancut dan badan ya. Ini bukan laki-laki perempuan, sehingga sampean punya hak yang sama untuk masuk surga. Yang dekat, mari merapat kepada masjid ini adalah ladang kita untuk masuk surga, untuk menuju sebuah keselamatan. Amin. Yang bisa sholat berjamaah 5 waktu, mari kita berjamaah. Makanya NU itu sebelum adzan ada tarhim dulu. Ya Imam al-Mujahidin. Nggih. Salatu wassalamu alaik. Ya Basyiral Huda. Ya Rasulullah. Kok ada tarhim dulu? Karena yang kerja di ladang biar ada waktu untuk mempersiapkan sholat. Makanya dikasih peringatan dulu. Kalau moro-moro langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak mau lihat tangkung dong begitu, tak kira nyapo itu. Tak kira mulai. Makanya ada peringatan dulu biar ada kesempatan untuk mempersiapkan sholat. Kalau di Surabaya itu bukan cuma tarhim panjang, sebelum tarhim ada gini. Ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke marang le kapire dewe tak dikate yen isi kotor ati. Ada remah. Ada seperti itu. Setelah itu, ada nggih? Setelah itu baru salatu wassalamu alaik. Loh kok panjang? Biar ada persiapan untuk berangkat ke masjid. Jelas. Pada terdeser ya. Hah? Lanjut kaki ku teman tak lanjut, Buk. Tak seidina tak seiroma terus.
Iya saya bebayat tas yang ku tak lecak iya. Terus kabin sekali biko kakek gitu. Iya ya kak. Iya nah, masjid bu, ada apa-apa ke masjid gih. Kalau bertengkar sama suami itu sampean jangan TikTok. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada masalah minta tolong kepada Allah. Satu, bis sabri, sabar, ditahan, jangan diupload di media sosial. Was shalah, salat. Nah, ini sogokan namanya Pak. Ini riswa gak boleh ini. Ini disogok biar tak ambu-ambu ini. Wah bulla ini ngokos ini. Ini kalau diminum keluncut ini. Hah, diseripu? Jangan nanti ngarbus. Kalau ada masalah, tempatnya masjid wasta'inu bis sabri, minta tolong kepada Allah bis sabri, sabar, ditahan, ditahan. Jangan langsung upload status aku bertahan demi anak-anak. Bukan demi enak-enak. Besoknya lagi bertengkar, tiktokan. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakan. Lekung boleh nyapa kasih laki tak jawab kasih laki. TikTokan boleh. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Puas. Wis maju boleh. Ada saya dan tek lagu dari begitu mereka. Hah? Indi? Aji jero Indi ya kak. Me itu memojak pernah kena Sahrul Khan kau saya kawan. जब तुम ही या नहीं ही जीवन में लाया के तूने कवेरा सवेरा. Wis minta apa boleh? Pula minta kabin mayu. Tak mantoman sekali. Itu pak kadang ngapa dina je. Apa ada pencerah papai suruh dari baba. Kami patah takut gini belet kaki you. Hah? Bisa apa sih ambu bu? Lanjut terus minta di tukang parkir boy terus sejam kurang 10 menit. Pidato tuh di mana-mana 1 jam. Lah kalau di apa ini? Kalau di Pasru Jambi ya berapa? 2 jam. Acara ama dia 2 jam. Bocah nguncang penceramah nguncang desel bapak ibu. Mundur jam lagi dia ngaku. Maka sampai mau rip korban solar rata kira mati juga. Tepak kering apa kaki dia? Yu. Hai hoi. Hadirin, mudah-mudahan selamat dan tinggi. Semua harta yang disumbangkan mudah-mudahan diterima Allah. Amin Allahumma. Nyumbang tinggi kan? Nyumbang laki-laki itu nyumbang apa tidak tergantung istrinya. Mun binin lampu nyumbang re. Keng mana jubel ket haram tak kira beri. Betul. Nggih. Ada apa? Ada cewek mana mun ketunya mereka. Lemon dek laki kan enten kan? Tercoba-coba. Sering saya ceritakan. Kenapa di surga itu apa rempah dikira? Apa hulu? Ima cek raja nek urusan nere. Serba repot nang yada kok leso pun nyander.
kenapa surga itu kok isinya bidadari? Kan bidadari kan nggih? Hari unjuk rasa hari. Kenapa di surga cuma bidadari? Itu kan cuma untuk laki-laki. Kami yang perempuan kenapa tidak ada bidadara? Betul? Ana makro bidadari. Perhatikan, tak usah ngamuk, tak usah unjuk rasa. Yang diberikan di surga itu disesuaikan apa yang paling disukai ketika di dunia. Secara takdir, secara fitrah, laki-laki itu yang paling disukai cuma perempuan. Ring laki ini kebur lebur nak ring bini bu. Maka namun sampai na jalan ben laki nak nemu para ben ratin pahatole cek kiri normal ya. Dah betul nggih bang. Ring laki dia lebur nak ring bini. Bani karo sing ngode mak situ lebur ring bini. Tak barjaja nyari embasi umur 90 tanya aki ya ba mun nemu janda gula wingki lebur kake. Ku tak jawab. Oh lah. Mun ngenangan ba ada ya. Pakun lebur iya nah. Mun ketek pada. Keng ketek kedalo bisa. Wes guyu ae wes. Ngertos orang ngertos lah ada ya. Dem apa? Dem ada. Ya pakai pidato cukup mie. Lah kalau pidato ada yang jalan tuh pasti aja lingkas jalan di tinaki kok. Masa kok pidato 9 kali dari nak kebedak ke timur deh. Wes perhatikan. Jadi secara fitrah, secara takdir, laki-laki itu memang kesukaannya perempuan. Jelas Ki. Pemikiran terbesarnya laki-laki, perempuan. Lain bendua. Kalau perempuan itu tidak. Makanya seorang perempuan itu cukup satu laki-laki. Karena seorang perempuan itu cukup satu laki-laki, maka seorang perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi perasaan setia. Tepuk tangan. Iya, setia karena cukup satu laki-laki. Seorang perempuan itu akan diberi perasaan cemburu yang luar biasa besar. Kenapa? Untuk menjaga satu laki-laki yang akan dijadikan pasangannya. Makanya seorang perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya walau 1 abad, tapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat. Kenapa? Cukup satu laki-laki. Karena pemikiran terbesarnya bukan laki-laki. Keng munri ya. Nek koncoku iki ora cukup mun situng iki. Nah iki tak rabi maneh lah iki takku ke situ wo iki. Mun tak rabi maneh nggih. Mun tak bini buli tatu ini tatu. Mungkin kok mati aku. Mun dia lo bini boleh haram keng takok ke kaki bu. Tak barjaje soro marin. Mun tak dung-dung delok ya. Bener kak? Engki ya Allah. Tako ong kuni serempian kak. Tak tega jeling aki pak kepak roskoros tapi. Warak saya bebok debok polemponyo. Ya aku ya wedi yo. Siapa sih tak wedi ke dia? Jangan takut kepi. Pimpinan silat itu jangan takut sama siapapun. Jangan mencari musuh. Ada musuh, jangan lari. Rawe-rawe rantas, malang-malang kutung. Pahyolog bini nak, kak, yale buru ke dendam. Pak TNI sama takut sama istrinya juga. Ini sama bajingan gak takut, sama rampok gak takut. Keng muncang bini, kurang kebabaan kak. Oh yale iya. Nih serba ya. Lo bisa aja. Kok pakai honilnya sini yogi yo. Bodoh pak, aku pede pak. Siapa bertak takut agar dia nih? Lalu Sayyidina Umar, setan itu takut sama Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar takut sama istrinya. Ku tak saraan ben absaab ya. Ya kata aku ide iya bagus deh bu. Makanya yang menjadi tiangnya negara itu bukan laki-laki, ini tiang.
Ini, maka cak lecak tiang dia. Tiang si gerar, wah lecak untuk pani dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan seorang laki-laki itu pemikirannya perempuan. Laki-laki itu kalau harta gak mikir-mikir kalau masalah harta. Makanya laki-laki itu kalau bujang tidak akan bekerja, Pak. Malas kalau bekerja. Baru sampean semangat kerja kalau sudah punya istri. Me alako, inyeng-nyeng bi dia deh. Inyeng-nyeng. Maka adik kerna burung. Selake mari sepuh adik keran si bini ngajak ke pasar. Selake astagfirullah. Ku tantar terus poter tasbih aja. Pan lapar deki kelat tasbih itu. Makin sahabat tasbih kakek kak. Betul? Tako. Laki-laki itu tidak akan memikirkan harta karena pemikiran terbesarnya itu adalah seorang perempuan. Makanya laki-laki akan mengorbankan harta untuk istrinya. Minta apa boy Quran di ibri tak ibri? Ibri kan kaki. Minta sepeda ibri tak ibri? Minta gelang ibri tak ibri? Minta kalung ibri tak ibri? Ben pan ibri tak kira-kira pikir tak kira tong bitong di sambian ki. Keng mun al mukarromah dijak likuli tunya naga deh. Karena pikiran seorang perempuan itu terbesar bukan laki-laki tapi harta. Perempuan itu pemikiran terbesarnya harta. Sampean tidak akan, seorang laki-laki akan mengorbankan harta demi istrinya, seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Tin nama kita mulai di Malaysia kur kiriman lancar. Nah ini patian idin nasi pak polisi tak lemo lelok apa kur kiriman banyak dia makin besar banyak. Dah iya kakek jadi ulah kira. Dah iya jok pak jok. Sudah iya jok. Pontong kok tak bini dinak kak. Jangan celah daki kak sabar tak lemo lelok. Seorang suami akan mengorbankan hartanya demi istri. Istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Tina makai ala kotok. Makan kik laku mulai lemah kriking teke-teke pol-pol kapi deh. Itu mesti dengan lepas jorah aja kapi. Itu akan dibiarkan yang penting uangnya banyak sampian. Karena pemikiran terbesarnya itu adalah harta. Betul? Sampian tu nyana kalak bini nak tak kira tung bitongan. Keng munding bini nak yang kui sampian kiamat. Muntak kiamat kubro yo. Coba encem kalung ha. Jual ke modal alako. Cenci itu lo bulan. Cek fajar. Muntak ngata maki ben malam. Maka kalau aku cang ning 3 bulan ya 5 bulan tak ibajar kok benya apa dengan ni bini mun tak ngakui kan tak nyaman kak ben boleh mun aku kan kaki kesangganya aku lagi bega pagi 5 bulan tegak tak ibajar kak yang dia coba dek dengan kalau juga bini cuma urusan parlo kak ketika pada kebutuhan bisa ning jual mendadak rupanya cak kopak kaki saya kocang pentong sekali biko kemarin tepak kering bini apa dina dia ambu cak kopak kaki saya kocak dia ini masuk iko torot bisa apa suruh ngunceng kok cek lihat mau kok makin kini gerak makin makanya di surga itu cuma ada bidadari hurum maksuratum fil khiyam fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kenapa kok bidadari yang dijanjikan? Karena laki-laki itu kesukaannya seorang perempuan, makanya dijanjikan bidadari seorang perempuan, bukan bidadara. Apa kata Allah? Yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Nanti kalau sampian masuk surga sampai betesa gelangi emas tak mantoman kalung emas dinang emas wa libasuhum fiha harir, bajunya dari sutra. Kenapa ini dijanjikan bidadari? Ini kok perhiasan reng bini burlebur natunya angkuyan kalong gelang tas kelampi. Bener? Ndak remah. Hari ya kak pulang kocak beda pengajian set ya mulai beri lah setrika kelampi nare. Gelak laku ya kita lo kali dan kaca. Beda kancan le, beda lo, yo ya ambu kelu yo ya kok. Apa le? Ada le kok kan di bering melek itu biasa dari supi. Benar ada yang cocok pan datang tak cocok le. Cuman cek kali budget beko kali kalah. Cuman bentang golek kan tak cocok cek dengan tang golek bek semua celeng ada bek semua tua badan beko ero ke balik ke tuan cek rusatnya din. Micis, coba perhatikan. Koncoku ini bu, nih, tang konco deh. Teku kalam biniku tak darlater.
seseragaman kalau TNI bi polisi seseragaman. Tang konco dar later kan. Coba perhatikan, ku tak micis kan. Mau di atas celeng kau bobo celeng. Aja makai ke dalam celeng kapi kan. Micis mun bini, kapan kan celeng gelek cuma celeng apa nih sandalnya celeng deh ya. Cocok. Kapan kelampi biru sandalnya biru, cuma biru. Allah kocak celeng lah tak abau daripada banu. Tak koncoku deh. Ya kocak celeng di bau duk baca merah kira pengkira. Belik deh celeng pon. Allah. Salah tiga kami yang le kocan siang kui. Koncoku tumbal kah? Ni serembian kah? Mi untung tak bini dinna kau. Jadi kenapa? Kok nggak ada bidadara? Memang kesukaannya berbeda-beda. Tapi secara hakikat kalau masuk surga sampai nanti dapat bidadari, bidadari cuma sebagai dayang. Karena istri sampean 1000 kali lebih cantik dari bidadari. Budian. Oh itu nanti nek saiki jailan. Jailan. Nek saiki kalau terus cantik ya harus MS Glow. MS Glow, betul. Ada krim pagi, krim siang, krim malam. Kalau beli sama lulurnya 2 juta. Suaminya ngupload status, istri glowing, suami kering ya kok. 2 juta petompes pada dek sekalian. Ya pote lecen. Pote terak ngetirap lecen, lalak nyabek ngelosot ke bebun. Lecen. Makanya tang bini tak memiliki MS Glow kok. Polan lecen tak kok pan kok nyium tu belecar kok. Aduh, coba sampean, ini masjid nggih. Kalau ingin tahu perbedaan laki-laki sama perempuan, ada seorang suami istri lewat numpang sholat di masjid. Itu nanti suaminya keluar selesai, istrinya di dalam lama gak keluar-keluar. Itu bukan ngaji. Cak kopak kaki dia. Lama sih keluar. Setelah lama keluar, bukan selesai, cari cermin yang lebih besar. Kaca-kaca masjid. Aku kaki jeju. Wis, mentir pada selamat kapi. 1 jam sudah. Belum, saya sudah. Sampean belum. Saya ba'da maurib harus ke Jember. Ba'da maurib di Jember, ba'da isya'na di Jember. Setelah itu langsung menuju Banyuwangi. Besok Banyuwangi, besok malam ke Probolinggo pulang. Dari kemarin 3 hari gak pulang-pulang. Hampir menyamai Bang Toyib. Mangkana cek terus-terusan yung kok diken telu hari tak lemo-lema ada pikir mun pas sampai dia tok tangan anak sandi alik bilir ya. Cepat terus-terus. Jadi Didi Idang ya. Didi Idang. Didi Idang. Coba pembangunan masjid itu ada berapa? 2. Yang pertama elang alhamdulillah. Saya nomor 2 jadi sacem kok ngeraceng tak masuk sekali mendaya. Jadi ini ngaji tidak ada hasilnya berarti. Padahal ke jengre cek kibo mulai saya pada pak reke ngai. Pembangunan masjid itu ada 2 dan kedua-duanya sama-sama dijamin masuk surga. Yang pertama pembangunan hisab, pembangunan secara physically, secara bangunan. Yang kedua maknan, bangunannya sudah ada, diisi pengajian seperti ini, diisi sholat, diisi zikir, itu pembangunan secara makna. Ini sama-sama masuk surga. Jadi selamatan masjid makin nikah, saya selamati benih masjid dah. Tapi sampean saya selamati. Anak-anak benih masjid saya selamati. Kule sampai makin tak tuman ngiding bertemu masjid masuk neraka hadirin. Jadi saya selamati sampean makin. Saya rasa selamat. Jadi acara ini sukses gak sukses tidak ketahuan pada saat ini. Sukses gak hujan. Enten. Sukses yang hadir banyak. Enten. Suksesnya tergantung besok. Kalau yang berjemaah banyak, yang dikir banyak, yang ngaji banyak, sukses. Keng mun sita abojong bakun tak entar, sepuh bakun ke seorang. Berarti acara ini gagal, tidak mempunyai manfaat. Cuma hari ini mampu memberikan pengampunan dosa. Jadi
acara sukses tak sukses tergantung besok. Sergep berarti sukses. Mun pakun gagal acara ini, hanya banyak biaya, ya cuma untungnya dosa diampuni karena kita ngaji, tapi tidak punya manfaat. Makanya mari kita sukseskan, mari ke masjid, toreh ke masjid, toreh ke masjid. Tina mah kita apa aja ngah. Wala aku coba ekor 4 ini kayak kok. Paham nggih? Terakhir, ini ada permohonan untuk amal. Jadi nanti ada yang menjalankan surban sama kerdus, sampian yang kebetulan bawa uang, masang. Saya tak ngibabese, autang. Saya sambil baca solawat, ayo siapa ki tasah, kena irdap 2006 keluar. Baca solawat areng-sareng, pakosok keng cek medem tokok kerdus selebet tak ikatela.